Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Habib Al-Fazi. Baik, kali ini saya akan membahas tentang sistem politik Islam, pengaturan sistem politik Islam dalam keragaman pluralitas. Baik, selanjutnya pluralisme. Pluralisme adalah sistem nilai atau cara pandang yang mengakui keberagaman dalam suatu bangsa. Islam mengakui adanya perbedaan suku, bahasa, dan kebangsaan. Konsep pluralisme dalam Islam bukan hanya pengakuan terhadap keberagaman, tetapi juga memiliki implikasi politik, sosial, dan ekonomi. Dalam ranah teologis, ideologis, bahkan sosiologis, Islam memandang pluralisme secara positif sebagai realitas yang alamiah dan mutlak. Hakikat pluralisme tidak hanya mengakui keragaman tetapi juga memahami dan menghormatinya. Di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, pluralisme dan multikulturalisme dipandang secara positif dan optimis sebagai fakta yang nyata dan wajar oleh seluruh lapisan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep pluralisme dalam Islam dapat dipahami sebagai seperangkat nilai dalam kehidupan manusia. Jadi, maksud dari pluralisme ini adalah Islam mengakui pluralisme dan keragaman. Konsep pluralisme dalam Islam tidak hanya merupakan pengakuan terhadap keberagaman, tetapi juga memiliki implikasi politik, sosial, dan ekonomi. Dan di Indonesia pun yang berpenduduk mayoritas muslim, pluralisme dan multikulturalisme dipandang secara positif dan optimis sebagai fakta yang nyata dan wajar oleh seluruh lapisan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, selanjutnya, bagaimana pandangan Islam terhadap pluralisme dalam konteks politik? Islam memandang pluralisme secara politik atau positif sebagai realitas yang alamiah dan mutlak, yaitu ada beberapa. Yang pertama, pluralisme adalah sistem nilai atau cara pandang yang mengakui keberagaman dalam suatu bangsa. Islam mengakui adanya perbedaan suku, bahasa, dan kebangsaan. Konsep pluralisme dalam Islam bukan hanya pengakuan terhadap keberagaman, tetapi juga memiliki implikasi politik, sosial, dan ekonomi. Dan yang kedua, Islam mengakui pentingnya toleransi dan menghormati agama lain dan pengikutnya. Islam mengajarkan pengikutnya untuk menghormati agama lain dan pengikutnya, seperti yang terlihat dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran mengajarkan umat Islam untuk menghormati agama lain dan pengikutnya, seperti yang terlihat dalam surat Al-Kafirun. Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan rasa hormat dan toleransi terhadap agama lain dan pengikutnya, seperti yang terlihat dalam Konstitusi Madinah. Baik, selanjutnya, konsep negara Islam memandang pluralisme dalam politik. Dipandang secara positif dan diakui sebagai realitas yang alamiah dan mutlak. Namun, konsep negara dalam Islam berbeda dengan konsep negara sekuler. Negara Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis, dan tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Dalam konteks politik, konsep pluralisme dalam Islam dipandang sebagai sistem nilai yang mengakui keragaman dalam suatu bangsa. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip pluralisme dalam politik Islam. Ada beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama, saling menghormati dan tidak diskriminatif, yaitu dalam Konstitusi Madinah disebutkan bahwa setiap anggota masyarakat harus diperlakukan secara adil dan tidak dirugikan oleh orang lain. Prinsip ini menekankan saling menghormati dan tidak diskriminatif terhadap orang yang berbeda agama dan latar belakang. Dan kedua, ada toleransi. Islam mengakui pentingnya toleransi terhadap agama lain dan pengikutnya. Prinsip ini menekankan perlunya menerima dan menghormati perbedaan keyakinan dan praktik. Dan yang ketiga, ada keragaman sosial. Keragaman sosial ini, pluralisme dalam Islam mengakui adanya keragaman sosial dan pentingnya menghormati. Dan yang keempat, ada keadilan. Negara Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan memajukan kesejahteraan warganya. Prinsip ini menekankan perlunya menegakkan keadilan bagi semua anggota masyarakat tanpa memandang agama atau latar belakang mereka. Dan yang terakhir, ada kebebasan beragama. Negara Islam mengakui pentingnya kebebasan beragama dan menjamin hak agama lain dan pengikutnya untuk menjalankan agamanya secara bebas.
Prinsip ini menekankan perlunya menghormati dan melindungi hak-hak orang lain untuk menjalankan agama mereka tanpa takut penganiayaan dan diskriminatif. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya prinsip-prinsip pluralisme dalam politik Islam meliputi saling menghormati dan non-diskriminasi, toleransi, keragaman sosial, keadilan, dan kebebasan beragama. Dan adapun prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya mengakui dan menghormati perbedaan keyakinan, praktik, dan latar belakang, sambil mempromosikan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Selanjutnya, Islam memandang peran negara dalam memfasilitasi pluralisme politik Islam. Berikut ada beberapa pandangan Islam tentang peran negara dalam memfasilitasi pluralisme dalam politik Islam. Yang pertama, mengembangkan sektor masyarakat sipil Muslim. Itu satu makalah menunjukkan bahwa pemerintah dan pihak swasta bekerja sama untuk mengembangkan sektor masyarakat sipil Muslim yang memfasilitasi debat dalam kelompok agama. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun masyarakat madani yang mengedepankan pluralisme dan keragaman. Dan yang kedua ada pluralisme hukum. Pluralisme hukum sangat penting dalam situasi konflik dan pasca konflik, karena pluralisme hukum cenderung memiliki lembaga negara yang lemah dan otoritas pemerintah yang diperebutkan. Mencari dukungan dari aktor non-negara dapat berfungsi sebagai taktik penghindaran konflik atau bahkan strategi tata kelola yang lebih luas yang mencoba untuk mendapatkan dukungan dari kelompok kuat yang mungkin skeptis terhadap negara. Prinsip ini menekankan pentingnya mengakui dan menghormati sistem dan aktor hukum yang berbeda. Dan yang ketiga, mengenali keragaman sosial. Pluralisme dan dalam Islam mengakui adanya keragaman sosial dan pentingnya menghormatinya. Prinsip ini menekankan perlunya mengakui dan menghormati perbedaan suku, bahasa, dan kebangsaan. Dan yang keempat, mempromosikan keadilan. Negara Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan mempromosikan kesejahteraan warganya. Prinsip ini menekankan perlunya menegakkan keadilan bagi semua anggota masyarakat tanpa memandang agama atau latar belakang mereka. Jadi dapat kita simpulkan dari dari keempat ini bahwasanya Islam mengakui pentingnya pluralisme dan keragaman dalam suatu bangsa, termasuk dalam bidang politik. Peran negara dalam memfasilitasi pluralisme dalam politik Islam, termasuk mengembangkan sektor masyarakat sipil Muslim. Pluralisme hukum mengakui keragaman sosial, memastikan saling menghormati dan non-diskriminasi, serta mempromosikan keadilan dan kejujuran. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pluralitas Islam adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Jenis-jenis pluralitas diantaranya seperti pluralitas dalam agama, pluralitas dalam budaya, pluralitas dalam suku bangsa, pluralitas dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.